Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua berada di tempat ini. Kembali kita tundukkan hati dan kepala kita, senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua husnul khatimah insyaallah, dan kehidupan kita di dunia ini menjadi sebab-sebab diringankannya hisab kita di yaumil akhir insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada hari ini alhamdulillah kita mencapai pembahasan ke-26 di tahun kedua kajian sejarah Islam tematik, dan insyaallah hari ini kita akan membahas sesi terakhir dari pembahasan tentang masa Umar Ibn Al-Khattab Amirul Mukminin, khalifah yang kedua. Walaupun tentu saja berapapun banyaknya sesi yang kita curahkan untuk menggali tentang hikmah kebijakan dari Umar bin Khattab tidak akan pernah selesai, tetapi memang kita harus hentikan atau kita harus tutup, kita harus ambil kesimpulannya pada hari ini. Karena dalam pertemuan berikutnya insyaallah kita sudah masuk ke era Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Hari ini kita akan sedikit sebenarnya membahas ulang saja pencapaian-pencapaian di masa Umar bin Khattab. Tidak sedalam di sesi-sesi kita sebelum Ramadan kemarin, tetapi paling tidak merangkum kembali untuk sampai kepada slide-slide terakhir yang membahas tentang wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kota-kota kecil ini simbol dari rumah-rumah, tempat-tempat tinggal yang ada di Makkah. Di antara yang berhasil atau di antara ijtihad Umar bin Khattab adalah mengingat banyaknya kaum muslimin, bahwasanya Islam ini tidak lagi hanya merupakan satu daya tarik bagi bangsa Arab saja, sudah meliputi seluruh Jaziratul Arab, bahkan kemudian orang-orang ajam, orang-orang yang memang lingua frankanya atau bahasa ibunya tidak lagi bahasa Arab, itu sudah memeluk Islam. Sehingga haji, umroh itu dirasakan dan dibahasakan, disyurokan kepada majelis syuro yang memang merupakan sesuatu yang menjadi andalan Umar bin Khattab. Nampaknya mereka harus sepakat kepada merapikan kembali Haramain, yaitu Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan Ka'bah Makkah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kotak hitam yang ada di tengah itu saya mencoba mencari peta-peta yang bisa saya pakai, ternyata tidak ketemu, jadi terpaksa saya membuat sendiri. Mohon maaf kalau misalnya tidak sebagaimana aslinya, tentu saja tidak mungkin. Kita ketahui Ka'bah itu kurang lebih sekitar 12 kali 13 meter, tingginya juga bervariasi, ada yang mengatakan 12,5, ada yang mengatakan 13,5. Yang jelas dia menyerupai kubus. Kemudian kita ketahui ini dengan, saya tidak gambarkan Safa dan Marwah karena tidak cukup tempatnya. Ada kemudian yang kita kenal dengan Hijr Ismail, kemudian kita kenal juga di sebelah kanannya atau di sebelah timurnya ini ada yang dikenal dengan Hijr Maqam Ibrahim. Berhadapan dengan itu kita mengetahui ada pintu Mekah, kemudian ada Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dengan pintu ini sekitar 2 meteran, ini yang dikenal
sebagai multazam, tempat di mana kalau kita berdoa, kata Rasulullah SAW, ini tidak ada batas, sebagaimana raudhahnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Awalnya memang Ka'bah ini kiri kanannya sebagian besar rumah, sehingga dengan meningkatnya jumlah muslimin, kemudian Umar berdasarkan kesepakatan bersama dari Majelis Syura, kemudian ditambah lagi dengan sebuah peristiwa yang sangat langka, itu terjadi di tahun ke-17 Hijriah, kira-kira tahun kelima pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi sebuah peristiwa banjir yang dikenal dengan banjirnya Ummu Nahshal. Banjir itu datang dari syi'ib-syi'ib, dari wadi-wadi yang ada di sekitar Madinah. Hujan begitu deras tahun itu. Banjir ini kemudian melewati Ka'bah. Sebagian dari pondasi-pondasinya itu terangkat. Bahkan ditulis di dalam Tarikh At-Tabari, Tarikh Al-Umam wal Muluk, itu makam Ibrahim itu sempat terseret sampai ke satu daerah yang namanya Misfalah. Misfalah ini langganan maktab kalau jamaah haji kita sedang ke kota Makkah. Jadi cukup jauh, sekitar 4 km, terhanyut, sehingga kemudian harus ditarik lagi, dibawa lagi. Bahkan di zaman Umar bin Khattab di tahun ke-17 Hijriah itu sempat diikat dengan tambang karena khawatir ada hujan lagi. Bahkan beberapa bagian dari Ka'bah itu direparasi, diperbaiki, dan sebagiannya pintu-pintunya, terutama yang dikhawatirkan terbawa banjir besar lagi, itu kemudian diikat dengan tambang, diikat dengan tali. Akhirnya Umar mengatakan dan mendesak dan meminta segera Majelis Syura ini memberikan semacam fatwa untuk melindungi tempat-tempat ini, terutama Ka'bah dan nanti Masjid Nabawi. Sehingga sebagian rumah yang ada di dalam bidang pelebaran, katakanlah seperti itu, jadi Umar Ibn Khattab radhiyallahu an termasuk yang pertama tercatat dalam pemugaran, perluasan dari komplek Ka'bah ini, Haramain ini, Masjidil Haram, sehingga sebagian rumah-rumah yang ada di sekitarnya itu terpaksa digusur, dan dibangunlah kemudian batas tembok setinggi orang-orang dewasa, ya, tidak digambarkan persis tingginya, sehingga kalau kita perhatikan satu persatu kemudian rumah itu dirubuhkan, diberikan ganti rugi. Sebagian dari mereka ada yang cukup lama juga perdebatannya. Beberapa rumah pemuka Quraisy yang masuk Islam ba'da Fathul Makkah, ini agak lama negosiasinya. Jadi kalau kita bayangkan sekarang penggusuran-penggusuran yang terjadi di sekitar kita, ada negosiasi, tetapi kemudian Umar bin Khattab adalah tercatat yang pertama kali menggunakan Baitul Mal, kas yang ada di Baitul Mal, untuk kemudian membayar ganti rugi rumah-rumah yang ada di sekitar Ka'bah. Sehingga dipasanglah kemudian tembok-tembok di sekelilingnya. Jalan-jalan yang memang biasa dilalui manusia kemudian dibuatkan semacam pintu besar yang bisa dibuka dan bisa ditutup, mengantisipasi datangnya banjir yang kemungkinan diperkirakan pada saat itu belum tahu apakah akan terjadi lagi. Satu bangunan satu-satunya yang tertinggal, satu bangunan di sebelah tenggara dari kira-kira ya, sebelah timur lah dari Ka'bah itu masih tetap bertahan masuk ke dalam areal dari perluasan pertama Ka'bah, yaitu kita ketahui sebagai rumah yang menjadi naungan bagi sumur Zam-Zam. Nah, kalau sebelumnya sumur Zam-Zam itu berada di antara rumah-rumah di sekitarnya, maka kita bisa melihat sebagaimana kalau kita sekarang ke sana, tetapi tentu saja posisinya sudah tertutup, tidak lagi ada, harus turun ke bawah, ke basement. Tahun 70-an masih bisa kita temukan pintu-pintu masuknya, tapi kalau sekarang sudah benar-benar harus dari luar kompleks Masjidil Haram. Inilah adalah perluasan pertama di zaman Umar bin Khattab. Di samping itu, beberapa catatan yang saya temukan setelah pengambilan
kesepakatan melalui Ahlus Syura, Majelis Syura. Pertama, pelataran itu kemudian dirapikan, tidak lagi dari pasir, tapi mulai ada batu-batu. Yang kedua, pembelian rumah-rumah yang digusur itu dibayar semua, tidak ada sebagaimana tuduhan sebagian orang yang mengatakan ini gaya Umar ya, memaksa orang untuk pergi. Tetapi kalau kita lihat di catatannya, semua rumah itu dibayar. Pembangunan dinding itu dalam rangka bukan untuk mempersulit orang untuk beribadah, untuk tawaf, untuk sa'i. Kalau sa'i memang posisinya di luar, belum dijadikan satu kompleks seperti sekarang. Tetapi dinding itu adalah harus diketahui ada alasan-alasan sebelumnya, yaitu untuk menjaga supaya Ka'bah ini tidak lagi terhempas oleh banjir. Walaupun di tahun 1911 itu sempat banjir lagi yang kemudian hampir memenuhi separuh dari hampir 2/3 dari tinggi dari Ka'bah tadi. Yang keempat, pembuatan pintu-pintu akses. Ada beberapa pintu tidak disebutkan, makanya saya tidak berani gambarkan di situ, tidak cukup data saya. Tetapi jelas pintu-pintu ini adalah pintu-pintu yang memang secara tradisional merupakan akses orang sebelum ada pelataran. Dan yang kelima, yang waktu itu merupakan suatu terobosan ijtihad Umar melalui Majelis Syura adalah memasang penerangan malam dengan lampu-lampu minyak, lampu-lampu tempel, sehingga orang untuk tawaf malam pun sekarang dimungkinkan ya. Jadi sejak era Umar inilah kemudian kita memperhatikan manusia tidak pernah berhenti-berhentinya tawaf, karena kemudian malam hari juga bisa. Jadi dengan adanya kompleks yang sedemikian rupa, Masjidil Haram ini mulai bisa diterangi, ada penerangan waktu malam hari, sehingga orang untuk beribadah, salat tahajud, apapun yang ingin dia lakukan setelah tawaf tentu saja dan sa'i itu dimungkinkan. Jadi Umar bin Khattab memberikan sebuah fasilitas yang sampai sekarang, walaupun sudah dari generasi-generasi terjadi perluasan, pemekaran sampai seluas sekarang, itu dimulai dari eranya Umar bin Khattab. Sedangkan perluasan Masjid Nabawi saya tidak temukan gambar yang bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah. Tetapi satu hal yang juga di tahun yang sama Umar kemudian melakukan sebuah proyek perluasan Masjid Nabawi. Yang pertama kali diminta oleh Umar bin Khattab untuk dirubuhkan adalah rumahnya Al-Abbas, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya ada di barat posisinya. Kemudian Umar memasang batu, karena di sampai dengan zaman Umar tanahnya itu masih tanah keras, sebagian berpasir. Untuk pertama kalinya mulai disusun batu-batu sehingga kemudian nampak lebih rapi. Yang ketiga, tiang-tiang Masjid Nabawi bagian depan itu ada tutupan-tutupan, ada semacam atap, itu juga sudah mulai keropos. Sehingga di tahun ke-17 itu Umar sepertinya mengeluarkan proyek besar memperbaiki Masjid Nabawi, memugar Masjid Nabawi dan memperluas dan memperbaiki Ka'bah. Perluasan Masjid Nabawi kalau kita perhatikan di zaman Umar bin Khattab itu hanya ke barat, ke utara dan ke selatan. Setelah saya cari-cari kenapa dia tidak pernah meluaskan ke timur di zaman Umar bin Khattab, karena di situ masih nempel di dinding-dinding sebelah timur Masjid Nabawi itu adalah bilik-bilik ummahatul muslimin. Istri-istri Rasulullah itu rumahnya nempel di sebagian timur Masjid Nabawi. Jadi Umar bin Khattab dengan, walaupun kita kenal sebagai orang yang tegas dan keras mungkin, tetapi memiliki satu kelembutan tersendiri ya. Bahkan perluasan itu kemudian tidak ke arah yang kemudian harus menggusur istri-istri istri dari Rasulullah SAW. Umar juga kemudian memasang lampu, dan di salah satu kitab Ibnu Asakir diriwayatkan dari Ismail bin Ziyad bahwasanya Ali bin Abi Thalib setelah Umar bin Khattab wafat itu pernah berjalan di malam hari di bulan Ramadan, dan dia memperhatikan banyak sekali orang bersolat dan memanfaatkan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nabawi, dan itu nyaman dengan lampu-lampu yang banyak. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, dicatat dalam sejarah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kubur Umar bin Khattab sebagaimana ia menerangi masjid kita. Jadi ungkapan-ungkapan
kerahiman antara Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar As-Siddiq itu dengan Umar bin Khattab itu luar biasa. Bahkan nanti kita perhatikan di slide-slide terakhir, setelah Umar bin Khattab wafat, itu hampir banyak sekali sebenarnya ungkapan-ungkapan kesedihan dari Ali bin Abi Thalib yang kadang-kadang ditutupi oleh sebagian orang hanya untuk menggambarkan seolah-olah Umar, Abu Bakar dan Utsman dan sebagainya itu merampas hak Ali. Oke. Itu selesai tentang Masjid Nabawi dan Ka'bah. Pembangunan kota, ada 3 kota besar yang dibangun oleh Umar bin Khattab, dan ini harus dicatat sebagai salah satu khazanah peradaban Islam. Jadi pertama kali umat Islam itu membangun kota dengan konsep kota yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya zona-zona yang memang khusus untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat, itu ada di 3 kota. Yang pertama kali dibangun itu Basra, tanggal atau tahun ke-16 Hijriah. Setelah itu dibangun di Kufah 17 Hijriah, baru kemudian tahun ke-22 dibangun Fustat. Basra menjadi Basra, Kufah menjadi Kufah, Fustat menjadi Kairo. Jadi 3 kota ini merupakan kota yang dipelopori oleh Umar bin Khattab untuk dibangun, dan pembangunannya itu mencerminkan penghargaan Islam, apresiasi Islam terhadap kehidupan manusia di dalam sebuah kota. Ketiganya menjadi pusat pemerintahan, pusat militer, dan madrasah-madrasah. Sudah pernah kita bahas beberapa sekolah yang dibangun oleh Umar bin Khattab dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan juga perdagangan. Ini merupakan salah satu prestasi Umar. Di antaranya yang kemudian tidak dilakukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq adalah tunjangan hidup. Al-Abbas tadi yang rumahnya cukup besar digeser, itu sampai mendapatkan 25.000 dirham. Setiap istri Rasulullah di zaman Umar ibn Khattab itu mendapatkan per tahun support dari negara, support dari kekhilafahan sebanyak 10.000 dirham. Cucu Rasulullah Al-Hasan dan Al-Husain dari Ali bin Abi Thalib ini masing-masing mendapatkan 5.000 dirham. Semua veteran Badar yang masih hidup mendapatkan 5.000 dirham. Semua kaum muslimin yang masuk Islam antara Badar dengan Hudaybiyah, perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah, dapat 4.000 dirham. Jadi Umar ini mendasarkan pemberian tunjangan itu dari seberapa awal dia masuk Islam. Kaum muslimin antara Hudaybiyah sampai Fathu Mekah, ada yang sampai perang Riddah, itu masing-masing mendapatkan 3.000 dirham. Wajar saja kalau kemudian Baitul Mal itu lebih sering kosong daripada isi. Kaum muslimin yang masuk Fathu Mekah, setelah Fathu Mekah sampai Syam, itu masing-masing mendapat 2.000 dirham. Kaum muslimin yang masuk Islam setelah Qadisiyah dan Yarmouk 1.000 dirham. Anak-anak veteran yang di atas tadi, jadi kalau orangnya meninggal dunia, maka anak-anaknya, setiap anaknya itu dapat 2.000 dirham. Seperti itu kira-kira perhatian Umar bin Khattab. Nanti pada akhir hayatnya kita ketahui Umar bin Khattab itu mensubsidi angka-angka ini yang tidak bisa dikeluarkan dari Baitul Mal. Dan pada akhir hayat hidupnya Rasulullah Umar bin Khattab itu, beliau memiliki beberapa hutang yang kalau ditelisik, ditelusuri, hutang-hutang itu adalah hutang-hutang untuk mensupport orang-orang ini dari kasnya sendiri. Dan itu kemudian semuanya ditutup oleh Abdullah bin Umar, anaknya. Tapi itu nanti di slide berikutnya. Begini kira-kira perhatian Umar bin Khattab kepada umat Islam. Ya, tidak ada satupun orang yang tidak dapat kalau kita perhatikan. Umat Islam semuanya dapat ini. Tinggal kadarnya berbeda-beda. Sesuai dengan pandangan Umar pada saat itu, ijtihad Umar, semakin awal dia masuk Islam, semakin awal dia berinteraksi dengan Rasulullah, semakin awal pula sumbangsihnya dia kepada dakwah. Jadi logika Umar, orang yang baru masuk ya beda dengan orang yang sudah lama. Tapi patokannya adalah keimanan. Orang-orang sebagaimana, dan catatan Umar bin Khattab di diwan itu, di kementerian-kementerian itu sangat lengkap. Ya. Ini diantara kelebihan Umar bin Khattab. Penempatan pasukan secara umum saja ini, walaupun sudah pernah kita bahas tentunya, ada 4 wilayah besar: wilayah Irak, wilayah Syam, Mesir dan Libya, dan keempat itu seluruh bekas Imperium Persia.
Ya. Di Irak itu Sa'ad bin Abi Waqqas, di Syam itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian di Mesir dan Libya itu Amr bin Ash, dan keempat wilayah semua yang di sebelah timur itu An-Nu'man bin Al-Muqarrid. Nama-nama yang tidak asing tentu saja di kajian-kajian kita sebelumnya. Jadi ditinggalkan oleh Umar bin Al-Khattab nanti satu wilayah yang begitu luas. Nah, tentu saja dengan plusnya dan juga mungkin potensi-potensi negatifnya kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, sampai di sini ini kira-kira overview saja, atau review, bukan overview, review dari 2 tahun ke belakang pencapaian-pencapaian Umar bin Khattab. Kalau mau lengkap, bagi yang mungkin baru ketemu sekarang atau ada beberapa kesempatan yang tidak hadir, silahkan ke YouTube, ada channel Masjid Al-Ihsan, di bawahnya itu ada 4 kajian besar. Salah satu kajian tersebut adalah sejarah, tarikh, sirah dan tarikh, atau tarikh Khulafaur Rasyidin. Di bawahnya itu ada sekitar 20-an sekian, mungkin sekarang sudah 30 video yang bisa di-download atau yang bisa ditonton langsung. Jadi kalau mau melihat seperti apa Umar, tentu saja tidak mungkin saya review semuanya di sini sekarang. Nah, kita masuk ke sesuatu yang mungkin belum pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tokoh-tokoh. Saya mulai dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembunuhan Amirul Mukminin. Yang pertama ada yang namanya Hurmuzan. Hurmuzan ini pernah kita bahas waktu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengalahkan Ahwas. Ya. Dia tertawan, satu-satunya tertawan. Dia Raja Ahwas di salah satu pertempuran kecil namanya Sustan. Itu dia dibawa ke Madinah dan dia masuk Islam. Tahunnya tahun 17 Hijriah, sama dengan tahun pemugaran-pemugaran tadi. Ya, saya belum sempat menggalinya lebih dalam lagi, mungkin ada alasan-alasan tertentu. Mungkin disitulah dana lagi mencair dalam jumlah yang banyak dari tempat-tempat penaklukan tersebut, sehingga bisa dipakai sebagai biaya pembangunan dan perluasan renovasi dari kedua masjid di Haramain. Nah, Hurmuzan ini hadir pada saat mereka melakukan rapat, bahkan mempersiapkan untuk membunuh Umar bin Khattab. Bahkan pada saat Abu Lu'lu'ah sebagai eksekutornya itu menunjukkan belati yang dia siapkan, belati bermata dua, bukan seperti Zulfaqar ya, yang matanya dua, pedangnya Ali, tapi memang sisinya itu punya 2 sisi. Jadi belati, jadi bukan pisau. Kalau pisau itu satu saja sisinya. Dan dia sudah sampaikan, ini saya akan gunakan untuk membunuh seseorang yang aku benci. Semua orang sudah tahu yang dimaksud siapa. Karena Abu Lu'lu'ah, nanti kita akan lihat di slide berikutnya, baru saja punya masalah kecil sebenarnya, tetapi kemudian terekspos dengan besar. Dia menunjukkan ini belati, bahkan kemudian Hurmuzan mengatakan siapapun yang engkau tikam dengan belati tersebut pasti langsung meninggal dunia. Karena memang menurut catatan sejarah, belati itu sudah diberikan racun. Nah, tapi saya tidak menemukan teksnya, makanya saya tidak tulis. Yang kedua adalah Abu Lu'lu'ah sendiri. Abu Lu'lu'ah Fairuz ini sebenarnya seorang budak, tetapi budak yang memiliki kecakapan. Jadi budak dari Persia, tetapi memiliki beberapa keahlian, diantaranya pandai besi dan pandai kayu. Waktu pembagian tawanan, dia ini jatuh ke tangan seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia bawa. Pada saat itu tidak diperbolehkan orang masuk ke kota Madinah kalau masih belum beragama Islam. Tetapi Al-Mughirah kemudian memberikan argumentasi, orang ini sangat penting untuk kita pelajari keahliannya kalau bisa ditransfer ke antara kaum muslimin, dan dengan dia melihat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Atas pertimbangan 2 itu kemudian diizinkan oleh Umar bin Khattab. Nah, Abu Lu'lu'ah ini sedikit keberatan sebenarnya, karena dia punya skill. Waktu dia di Madinah, dia menjajakan skill tersebut. Nah, orang yang mau benerin besi, benerin sesuatu yang penting, atau membuat satu alat, maka dia semacam pandai besi yang memang bisa dimanfaatkan keahliannya. Nah, toko, alat-alat dan perlengkapan yang dia pergunakan itu semuanya milik Al-Mughirah. Dan untuk itulah kemudian Al-Mughirah menarik 4 dirham dari operasional, dari keuntungan operasi dari toko tersebut yang dikelola oleh budaknya sendiri. Nah, atas inilah kemudian Abu Lu'lu'ah ini sebenarnya merasa
kok saya sudah capek-capek kerja masih ditarik juga padahal status saya budak. Sehingga dia mengadu kepada Umar bin Khattab. Dia datang, dia jelaskan kondisinya, terus kata Umar, tolong tunjukkan kepadaku apa saja yang engkau kerjakan. Dikasih lihatlah pekerjaan-pekerjaannya. Terus ditanya oleh Umar bin Khattab, berapa diambil darimu oleh Al-Mughirah? Katanya setiap hari diambil 4 dirham. Nah, Umar mengatakan, dan itu tercatat dalam sejarah, majikanmu itu tidak meminta banyak. Maksudnya Al-Mughirah itu ngambil sudah pas menurut Umar. Pergilah dan berbuat baiklah kepada dia. Dan tercatat pula di dalam sejarah, Umar kemudian sebenarnya sudah ingin menyampaikan, menemui, dia sudah mengatakan saya ingin menemui Al-Mughirah, ya, untuk mengatakan sebaiknya engkau kurangilah pengambilnya, walaupun memang hak Al-Mughirah untuk mengambil sebanyak itu. Jadi Umar juga sebenarnya ingin merekomendasikan sesuatu hal yang merubah kondisi ini. Tetapi keburu Abu Lu'lu'ah ini pulang dengan kondisi marah. Bahkan tercatat kemudian di jalan dia bercerita kepada banyak orang, sungguh Umar itu adil kepada seluruh manusia kecuali kepadaku. Jadi ada semacam keberatan yang sangat dalam. Nah, ternyata kalau kita cek, ini bukan yang pertama keluhan-keluhan Abu Lu'lu'ah. Orang ketiga namanya Jufainah. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Jufainah ini tidak ikut serta, tetapi ada juga yang mencatat, Tabari tidak mencatatnya. Jadi ada yang mencatat dari tempat lain. Dia ini seorang budak dari Syam, jadi budak Romawi. Dia juga tinggal di Madinah tetapi sudah masuk Islam. Jufainah termasuk orang yang dicatat ikut rapat dalam ketika Abu Lu'lu'ah itu menunjukkan belatinya. Orang yang keempat, Ka'ab bin Al-Ahbar. Ini adalah pendeta Yahudi aslinya, dia masuk Islam pada masa Umar bin Khattab, dia menetap di Madinah. Ka'ab bin Al-Ahbar ini ada yang mengatakan dia tidak terkait, ada yang mengatakan dia terkait. Ka'ab ini tercatat dia meramalkan dan dia mengumumkan secara umum bahwasanya Umar itu sebentar lagi akan mati. Sampai seperti itu berdasarkan pemahaman dia tentang Taurat. Tentu saja kita meyakini tidak ada satupun manusia yang bisa melihat masa depan. Ya. Jadi dari situlah kemudian beberapa sejarawan kemudian menyimpulkan sebenarnya Ka'ab Al-Ahbar ini yang punya rencana besar walaupun dia tidak ada di dalam rapat. Nah, jadi ini bukan ramalan tapi sebenarnya suatu cywar yang tentu saja bagi Umar bin Khattab itu tidak berarti apa-apa. Umar tidak pernah bergeming dengan omongan manusia, apalagi urusan kematian yang tentu saja ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira gitu. Jadi 4 pelaku besar, orang-orang yang berdasarkan bacaan 4 orang ini merupakan orang yang kalau tidak terkait secara langsung minimum terkait secara tidak langsung. Hurmuzan, Abu Lu'lu'ah, Jufainah dan Ka'ab bin Al-Ahbar. Seperti apa runtutan peristiwanya? Kita cek. Jadi ternyata Abu Lu'lu'ah ini sejak awal sebelum kejadian dia menghadap kepada Umar itu sudah sering sekali catat dia itu kalau setiap kali ada rombongan budak anak-anak yang sampai ke Madinah, terutama dari Persia, dia selalu mendatangi, mengusap-usap kepala anak tersebut sambil mengatakan, Umar telah memakan jantung hatiku. Bahasanya begitu. Jadi ada kebencian tersendiri dengan runtuhnya kekaisaran Persia. Ya tentu saja kebencian tersebut mungkin tidak bisa diarahkan ke orang lain kecuali diarahkan kepada panglima tertinggi atau diarahkan kepada pemimpin tertinggi. Pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Setelah itu kemudian mulai dia membuat belati bermata dua. Jadi kondisinya itu belati itu sudah disiapkan sebelum dia menghadap Umar. Jadi sebenarnya menghadap Umarnya ini dipertanyakan apa benar-benar mau minta keadilan atau sebenarnya hanya kalau dalam bahasa perang itu kasus belli aja, nyari-nyari sebuah event yang bisa dijadikan alasan untuk bertindak. Karena urutannya dia ditemukan membuat belati dulu sebelum menghadap Umar. Walaupun kemudian beberapa kitab sejarah mengatakan persis setelah dia menghadap Umar. Jadi 2 hal ini yang kemudian sering sekali diperdebatkan. Yang ketiga, dia menemui Hurmuzan, menunjukkan belatinya. Jadi ada saksi. Yang keempat, ketika dia berpapasan dengan Umar, ada suatu waktu dia berpapasan dengan Umar di sebuah jalan. Umar sedang berjalan bersama beberapa sahabat. Karena Umar tahu dari Al-Mughirah orang ini pandai membuat segala macam alat-alat,
Kemudian Umar bertanya kepada dia, menghentikan dia di perjalanan. Dia tanya, apakah engkau bisa membuat kincir dari air? Ada yang mengatakan kincir dari angin yang bisa dipakai untuk menggiling gandum. Karena kita tahu kalau seperti di beberapa tempat lain, itu kincir angin maupun kincir air itu menggerakkan roda-roda yang bisa kemudian menggiling gandum sebagai bagian dari proses pembuatan makanan-makanan yang derivat turunan dari gandum. Bahasa yang kemudian disampaikan oleh Abu Lu'lu'ah ini mengandung arti yang hanya Umar ternyata yang mengerti. Jadi dia mengatakan, sungguh aku akan membuat penumbuk gandum. Ada yang mengatakan sambil menunjuk Umar, ada yang mengatakan tidak. Untukmu yang akan menjadi pembicaraan manusia. Sekilas kayaknya biasa aja bahasanya kan. Aku akan membuat penumbuk gandum untukmu yang akan menjadi pembicaraan manusia. Jadi penumbuk gandum ini difahami oleh Umar bin Khattab. Umar berkomentar dan itu tercatat setelah dia pulang pergi. Jadi tidak biasanya manusia biasanya kalau mau ketemu Umar itu maunya lama-lama gitu kan. Kalau kita ketemu seseorang yang kita cintai, yang kita sukai, biasanya kita nggak mau cepat selesai. Tetapi beda dengan Abu Lu'lu'ah, hanya ngomong seperti itu terus dia pergi. Setelah dia berlalu, Umar mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya orang tadi itu sebenarnya sedang mengancamku. Umar punya firasat. Tetapi karena Umar yakin sekali tidak akan ada sesuatu kejadian menimpa seorang manusia kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Umar hanya menyimpan saja catatan ini. Kalau sudah ada pas pampres atau dinas intelijen yang seperti ini langsung dieksekusi biasanya. Tapi karena Umar nggak punya perlindungan, tidak ada orang yang mengawal dan sebagainya. Bahkan gubernur-gubernurnya tidak boleh bikin pagar-pagar, tidak boleh punya satpam-satpam kan? Dalam kajian-kajian kita sebelumnya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu rumah gardu dan pagar tembok rumahnya itu sempat disuruh bakar oleh Umar bin Khattab melalui petugasnya Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an, saudara ta'akhinya dia dari kalangan Ansor. Jadi Umar memang nggak ada yang jaga. Kalau kita berhenti di sini, sebenarnya ini sebuah indikasi. Ya. Saya tidak mengetahui, tidak cukup membaca. Kenapa tidak ada satupun sahabat yang memfollow up ucapan pemimpin tertinggi. Wallahu a'lam bishawab. Itu tetap akan menjadi misteri mungkin. Abu Lu'lu'ah, Hurmuzan dan Jufaina itu bertemu dan mereka merencanakan pembunuhan. Sayangnya mereka ini mungkin karena amatir, wallahu alam, saya tidak tahu. Pertemuannya itu bukan di tempat tertutup, di pinggir-pinggir rumah lah. Sehingga dia ada seorang sahabat, anaknya Abu Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar, datang, lewat, nggak nanya, cuma ngelihat aja ada orang 3 itu ngumpul-ngumpul. Mereka sudah ada rasa takut gitu. Namanya setiap orang yang memiliki niat buruk biasanya paranoid, takut gitu, dilihat orang takut, sehingga terjatuhlah belati itu. Makanya kemudian tercatat dalam sejarah belati itu sebenarnya dilihat sama Abdurrahman bin Abi Bakar, tetapi dia tidak mengurusi. Baru kemudian dia menceritakan ini setelah kejadian. Jadi belatinya jatuh karena orang 3 ini merasa wah bocor nih kelihatan. Tadinya masih mau menunggu waktu yang tepat, akhirnya dimajukan waktu. Apa kalau sudah ada rencana? Saya tidak tahu. Yang jelas kemudian Abu Lu'lu'ah itu merasa perlu lebih cepat melaksanakan niat dia. Dan tercatat di hari Rabu 26 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Apakah kemudian insiden itu membuat operasinya dimajukan? Saya tidak tahu. Nah, proses pembunuhannya seperti ini. Satu-satunya yang lengkap itu adalah kabar dari Amr bin Maimun. Ya, yang lain ada versi-versi yang lain, tapi yang paling lengkap Amr bin Maimun. Dia mengatakan pada pagi hari itu sebelum Umar terbunuh itu saya itu sholatnya dekat sekali dengan Umar. Selisihnya itu antara dia dengan Umar itu hanya 1 orang saja. Kalau kita bicara imam berarti persis di belakangnya samping kanan dikit. Ya. Saya keduluan saja dengan Abdullah bin Abbas, anaknya paman Rasulullah. Jadi dekat sekali. Kemudian Amr bin Maimun, kecuali nanti saya tidak tulis berarti semuanya Amr bin Maimun. Pada takbir pertama, jadi Umar tuh biasanya cek barisan dulu. Jadi dari belakang begitu Umar masuk tuh dia cek barisan dulu Umar. Semua harus rapat, jadi bukan dilihat dari depan saja. Dicek sama Umar bin Khattab di zaman Umar, baru sampai ke depan.
Nah, sampai ke depan, kata Amr bin Maimun, baru saja dia mau bertakbiratul ihram, tiba-tiba dari posisi yang tidak diketahui, larilah kemudian Abu Lu'lu'ah ini. Ada yang mengatakan dia pura-pura sholat gitu. Jadi posisinya dekat. Tetapi tidak dicatat, saya tidak tahu. Saya hanya mengasumsikan kalau beliau ini lari, karena dia bukan muslimin dan waktu itu dia budak. Kalaupun memang berada di barisan, berarti dia menyembunyikan dirinya. Yang jelas tidak disebutkan oleh Abu Maimun dapat datangnya dari mana. Hanya saja dia mendengar Umar bin Khattab merasa tertusuk, kemudian berteriak. Ada dua versi teriakannya, aku dibunuh atau aku seperti digigit anjing. Kaget gitu. Tiba-tiba kok ada tikaman itu 3, 2 di bagian lambung, belakang, depan, dan kemudian 1 di pundak. Dari Amr bin Maimun diteruskan lagi, pembunuh ini kemudian lari setelah melakukan tugasnya. Setelah melakukan tindakan itu dia lari. Dalam perjalanannya orang semua, ada sebagian yang kemudian ingin tahu kenapa Umar setelah takbir tidak melanjutkan dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi kita membayangkan softnya cukup lebar. Sebagian orang yang mencoba melihat ini sudah mulai apa belum gitu kan, itu kemudian terkena tebasan. Jadi Abu Lu'lu ini seolah-olah dia merasa semua orang ini hendak menghentikan dia, hendak menangkap dia, padahal sebagian orang tidak tahu apa yang terjadi. Jadi sebagian orang dia kibas-kibaskan itu pisau. Tercatat 13 orang yang meninggal dunia. Dari 13 orang yang terluka. Dari 13 itu ada 7 yang kemudian setelah beberapa saat wafat. Nah, yang lainnya selamat. Bagaimana dia dihentikan? Ada seorang sahabat di ujung yang melemparkan burnus. Burnus itu kalau dibaca itu baju seperti kalau kita sekarang ke Maroko, ada pakaian yang gamis panjang tapi atasnya ada tutup kepala. Ya. Jadi baju yang ada tutup, ada jadi satu dengan tutup kepalanya. Itu yang dilemparkan. Karena ternyata orang ini sudah mulai diketahui ini pembuat onar, tapi belum jelas masalah di depan apa. Tapi orang mulai ada yang jatuh, ada yang berdarah, sehingga orang-orang berpikir bersepakat untuk menghentikan langkah orang yang belum dikenal ini. Dilemparkanlah pakaian tadi, dia jadi tertutup, terganggu, sehingga gerakannya semakin sulit. Ya, semakin sulit dia untuk lari dan mulai banyak orang yang mencoba mengerumuni dia. Amr bin Maimun meneruskan, ketika budak itu mulai yakin sepertinya dia akan tertangkap, dia bunuh diri. Jadi ini terlalu, menurut saya tidak ada di dalam sejarah, terlalu bersih gitu tindakannya ini untuk seorang budak Abu Lu'lu'ah. Itulah yang kemudian sebagian mu'arikhin mengatakan sesungguhnya ada aktor besarnya di belakang yang memberikan instruksi kalau kamu mau tertangkap bunuh diri. Itu di dinas intelijen biasa. Kalau seorang mata-mata hampir tertangkap, daripada dia kemudian cerita banyak siapa lagi di belakangnya, dia harus ada kode etika mereka, kemudian harus membunuh dirinya. Kalau KGB makan sianida zaman-zaman perang dingin dulu, atau mungkin metode lain. Dan ternyata di zaman Romawi juga ada kode etik, kalau tertawan itu harus siap dengan konsekuensi terburuk. Jadi pada saat itu dia membunuh dirinya. Tidak disebutkan bagaimana membunuh dirinya, yang langsung terbayang oleh kita menggunakan belati yang sama, karena tidak ada cara yang lebih cepat. Tapi tidak disebutkan, jadi jangan diasumsikan. Kira-kira seperti itu. Nah, pada saat Umar ini kemudian berdarah, Umar menarik tangan orang yang terdekat, berarti Abdurrahman bin Auf itu juga di saf pertama. Yang kita tahu saf pertama kan Amr bin Maimun dengan Abdullah bin Abbas. Berarti ada Abdurrahman bin Auf di situ tidak dijelaskan, tetapi kemudian dia tarik oleh Umar bin Khattab, memberikan isyarat untuk meneruskan salat. Orang-orang yang ujung-ujung yang belum tahu kejadian mendengar banyak hiruk pikuk, tapi kok tidak ada yang membaca Al-Quran, tidak ada yang membaca Al-Fatihah karena itu salat subuh, itu mulai berteriak subhanallah subhanallah gitu. Ini ada apa ini, kok hari ini sholatnya kayaknya nggak mulus ya. Dimana-mana kan setelah takbiratul ihram beberapa saat kemudian pasti sudah ada Al-Fatihah. Ini menggambarkan kenapa saya perlu angkat keterangan Amr bin Maimun ini ibarat kayak puzzle gitu, kayak teka-teki itu sedikit demi sedikit terkuak prosesnya. Jadi kita bisa menggambarkan prosesnya walaupun tidak diceritakan seluruhnya. Jadi soft-soft, jadi yang benar-benar
tahu apa yang terjadi itu mungkin hanya saf pertama dan ke arah di mana Abu Lu'lu'ah mencoba melarikan diri. Gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf karena menyadari ini kondisi yang ekstra kondisi yang genting, sehingga dia pada saat menjadi imam itu membacanya lebih cepat daripada biasanya. Tentu saja kita tahu para sahabat kalau baca, kalau sholat itu ada yang 1 juz, ada yang lebih kan, sehingga cepat sekali, tidak diberitahu seberapa cepat ya. Sholatnya sengaja dipendekkan oleh Abdurrahman bin Auf bacaannya, sehingga setelah selesai orang-orang baru tahu, baru sebagian besar jamaah sholat subuh itu memahami apa yang sebenarnya terjadi dan siapa orang yang mencoba melarikan diri dari depan. Itu kondisinya seperti itu. Nah, itu prosesnya. Pasca pembunuhan ini, Umar meminta Ibnu Al-Abbas ya, Abdullah bin Abbas tadi, untuk melihat siapa penikamnya. Umar juga nggak tahu gitu. Sampai terakhir rubuh itu tidak tahu siapa yang lari. Penasaran Umar, siapa orang yang mau mencelakakan dirinya. Setelah sekian banyak yang diutamakan oleh Umar, satu kekhawatiran Umar bin Khattab, jangan-jangan dia muslimin. Itu. Jadi waktu dicari, Ibnu Abbas itu kemudian mencari, membuka mungkin tumpukan orang dan kemudian Abu Lu'lu'ah dan pakaian-pakaian yang membuat dia kalang kabut itu, mungkin dia mati sendiri, mungkin sengaja, mungkin tidak sengaja. Itu setelah dicek, oh ternyata ini adalah budaknya Al-Mughirah ya. Disampaikan kepada Umar. Umar berkata, setelah Umar tahu ternyata yang membunuh, menikam dia, belum terbunuh, Umar masih hidup, yang menikam dia ternyata budaknya Al-Mughirah. Umar mengatakan, semoga Allah membinasakannya, padahal aku telah menyuruhnya kepada kebaikan. Umar teringat waktu Umar menyuruh, kembalilah kamu. Maksud Umar, sebelum dia sampai ke Al-Mughirah, Umar mau ngomong sama Al-Mughirah gitu. Maksud Umar begitu skenarionya. Tapi tidak terjadi, Allah mentakdirkan yang lain. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sebab kematianku, kata Umar, di tangan orang yang tidak beragama Islam. Ini menekankan kembali, banyak yang berspekulasi Abu Lu'lu'ah itu pura-pura masuk Islam, macam-macam. Tapi kalau keterangan dari Amir bin Maimun, ini memang belum masuk Islam. Jadi Umar merasa lega, karena ternyata bukan orang yang menzalimi dia itu bukan orang yang telah bersyahadah. Mungkin wallahu alam, apa yang berkecamuk di dalam pikiran Umar bin Khattab kita tidak akan pernah tahu persis. Tetapi kekhawatiran dia terbunuh oleh orang yang beriman, itu yang mungkin paling tinggi. Umar kemudian segera digotong, dibawa ke rumahnya, diberikan minum, ada nabith. Saya cari-cari nggak ketemu nabith itu. Satu-satunya keterangan tentang nabith itu minuman dari buah-buahan. Tapi saya nggak dapat informasi lebih jauh. Tetapi begitu diminum, airnya langsung keluar. Gitu. Jadi lukanya sepertinya besar. Kalau digambarkan di situ keluar. Bahkan orang kemudian memberikan minum susu, karena susu merupakan salah satu obat. Diminum susu, keluar juga susunya. Sehingga banyak orang yang berkesimpulan pada saat itu, ini Umar bin Khattab ini nggak akan tertolong lagi sudah. Dengan mungkin teknologi dan ilmu kesehatan pada saat itu. Kalau sekarang mungkin masih bisa, wallahu a'lam. Tapi yang jelas sebagian besar orang mulai berdatangan untuk takziah. Ya. Hanya saja Allah masih memberikan waktu 3 hari kepada Umar, nggak langsung meninggal saat itu. Kuat Umar itu. Buktinya sudah seperti itu kondisinya, tanpa obat-obatan yang memadai, beliau masih hidup 3 hari. Apa yang dilakukan Umar selama 3 hari? Mengurusi persiapan siapa yang akan menggantikannya. Ya. Jadi bukan ke Konstantinopel, ke mana gitu nyari dokter yang paling hebat gitu ya, ke India, mana itu waktu itu yang masih hebat-hebat, mungkin itu Konstantinopel asumsi saya. Kalau Persia udah habis, mungkin sebagian kota-kota India. Kalau Afrika wallahualam. Tetapi pada saat itu Umar menghabiskan 3 harinya untuk mempersiapkan pengganti. Nah, di antara 3 hari itu ada kisah-kisah yang diteruskan oleh Amr bin Maimun radhiyallahu an, meneruskan, katanya Umar berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar, hitung dan lunasi hutangku, karena Umar tahu dia banyak hutang. Tapi hutangnya bukan konsumsi. Hutangnya itu kalau dilihat di catatannya adalah membayari veteran-veteran, anak-anak yang waktu itu kasnya kurang, pakai uang sendiri, kasbon lah kira-kira begitu. Akhirnya dikumpulkan. Abdullah bin Umar ini merupakan seorang anak dari Umar yang sukses bisnisnya, banyak
hartanya. Jadi termasuk dia, Abdullah bin Umar ini tidak mengambil dari jatah yang sudah kebijakannya ditandatangani sama ayahnya. Jadi walaupun Abdullah bin Umar ini ikut dalam beberapa pertempuran itu, tetapi dia tidak menerima atas instruksi langsung dari Umar kalau anaknya jangan dikasih bonus-bonus yang saya sebutkan tadi, grafiknya di sebelumnya, tabelnya. Tetapi dengan itu Abdullah bin Umar berhasil melunasi semuanya. Dan satu hal lagi wasiat Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Umar, pergilah kepada Aisyah, katakanlah Umar menyampaikan salam. Keterangan yang panjangnya, Umar menyampaikan salam, jangan kamu sebut Amirul Mukminin menyampaikan salam. Umar, ya, sebutkan nama Umar saja. Dan meminta izin untuk dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Kita tahu Rasulullah sudah lebih dahulu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq sudah lebih dahulu wafat, dan dikebumikannya sebelah-sebelahan. Nah, dikebumikannya itu di dalam biliknya, bagian dari rumahnya Aisyah. Karena Rasulullah wafat terakhirnya di situ. Sampai kemudian disampaikan ini, Abdullah bin Umar datang kepada Aisyah menyampaikan sebagaimana yang diminta oleh ayahnya. Aisyah menjawab, sebenarnya aku menginginkan tempat tersebut. Maksud Aisyah, saya kepengen dikebumikan di situ nanti kalau saya wafat. Namun hari ini aku mengalah untuk Umar. Ya, aku mengalah untuk Umar. Ini masa-masa yang kalau kita baca dengan pelan-pelan, baca sendiri, ya, tidak mungkin tidak membuat kita terenyuh. Ya, kisah-kisah seperti ini perlu dibaca sendiri. Ya, pada saat itu salah satu keinginan Umar bin Khattab, dan bergegaslah Abdullah bin Umar ini pulang mengatakan Aisyah merelakan tempatnya. Itu pun nanti Umar, kalau saya sudah benar-benar wafat, sampaikan lagi. Jadi Umar sampai begitu. Nanti kalau saya wafat, benar-benar wafat, waktu jenazah saya dibawa ke sana, katakan lagi kepada Aisyah, Umar menyampaikan salam dan minta dikuburkan di situ. Jadi harus 2 kali. Karena khawatir, kata Umar, mungkin khawatir Aisyah berubah pikiran. Nah, proses kewafatannya, Umar itu menjelang kematiannya itu sakitnya itu sampai 3 hari setelah penikaman. Ini beberapa kesimpulan, tidak saya sampaikan semua sanad-sanadnya panjang. Umar bin Khattab mengemban tugas kepemimpinan sampai nafas terakhir. Bahkan beberapa kali rapat yang dia bentuk itu tim untuk memutuskan siapa penerusnya itu, bahkan dia masih pimpin juga sekali-kali. Karena dia melihat ini orang belum selesai memberikan kesimpulan, mereka sudah rapat duluan. Kata Umar, saya masih hidup, kamu entar dulu aja rapatnya gitu. Nanti kalau saya sudah meninggal baru kamu rapat. Ada juga segmen-segmen begitu. Ya, karena Umar mendengar kok di satu bilik sudut dari masjid itu 6 orang yang dia tunjuk tadi itu ribut-ribut ngomong-ngomongin sesuatu tentang penerus. Kata Umar, saya masih hidup, tenang aja, santai aja, kira-kira begitu. Nanti kalau saya benar-benar sudah wafat. Jadi orang ini udah gak tahan untuk segera bekerja karena amanah, bukan karena mau buru-buru. Nah, di antaranya ini menarik pada saat ini harusnya 7, maaf, dari tadi saya ngomong 6, ini harusnya 7, ada 7 orang atau 6, betul 6. 7 itu karena salah satunya adalah Sa'id bin Zaid, maaf, jadi benar 6, aslinya 7. Jadi dari 10 orang yang jadi diambil oleh Umar bin Khattab itu dari 10 orang yang sudah diisyaratkan oleh Rasul sebagai orang yang sudah dijanjikan masuk surga. Tetapi di antara 10 orang ini yang masih hidup ada 7. Kenapa Umar ngambil 6? Nah, nanti. Jadi hanya 6 orang yang direkomendasikan oleh Umar. Pertama Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad ini kan gubernur di Kufah, jadi dipanggil balik ke Madinah. Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam. Yang lainnya memang anggota Majelis Syura tetap. Jadi tidak perlu panggil-panggil lagi. Satu-satunya yang dinasnya lagi jauh dari Madinah setelah peristiwa ini hanyalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bisa membayangkan dalam waktu 3 hari itu Sa'ad bergerak cepat dari Kufah menuju Madinah. Perjalanan yang mungkin kurang lebih 4 atau 5 hari, bahkan mungkin 1 pekan. Buat ini ngebut nih pulangnya. Nah, 1 orang, kenapa banyak yang bertanya? Padahal dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu 1 orang masih hidup, Sa'id bin Zaid. Kenapa tidak ditambahkan Sa'id bin Zaid ke dalam tim yang memutuskan siapa yang akan meneruskan Umar kalau nanti
Umar itu wafat? Karena ternyata Sa'id bin Zaid ini dari Bani Adi, satu suku dari Umar bin Khattab. Umar nggak mau nih satu orang, padahal sudah jelas nih keutamaannya. Tidak mau Umar masuk ke dalam tim itu, terus nanti mempengaruhi seolah-olah nanti jangan-jangan sebaiknya dari Bani Adi lagi gitu. Jadi Umar menghalangi semua proses yang kira-kira nanti penerusnya itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan Umar, baik secara kesukuan maupun secara kenasaban. Karena juga Umar mewasiatkan, kalian berenam gak boleh, tidak boleh saya larang mengangkat Abdullah bin Umar. Ya kalau Umar mau, anaknya aja selesai, beres kan. Dan orang juga semua tahu bagaimana kualitas keimanan Abdullah bin Umar. Ya bukan anak yang nggak punya sesuatu, tapi anak yang memang kalau mau dipromosikan pantas juga gitu. Walaupun memang tidak bisa dibandingkan dengan tentu saja 7 di antara 10 orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Jadi 2 orang ini, satu kesukuan, yang satu lagi nasab, keturunan. Dari proses musyawarah tersebut, kemudian setelah Umar Ibnul Khattab wafat, mereka benar-benar butuh waktu sekitar 3 hari lagi untuk sampai kepada siapa yang berhak atau siapa yang pantas meneruskannya. Nah, proses pemilihan musyawarahnya itu nanti akan menjadi salah satu bahan diskusi kita, bahan kajian sejarah kita di pertemuan berikutnya. Ini hanya kesimpulan saja. Prosesnya lebih panjang dari ini, ya. Tapi kita perlu tahu nanti ada proses yang menarik untuk diamati, bagaimana proses musyawarah tersebut untuk sampai kepada nama Utsman bin Affan. Prosesnya cukup menarik dan cukup panjang, bahkan menghabiskan waktu sampai detik-detik terakhir. Jadi tidak cepat proses itu. Nah itu nanti akan menjadi bahan insyaallah pada pertemuan kita selanjutnya. Di sini perlu saya sampaikan bahwasanya setelah 2 tahun pembahasan dari kajian pertama kita Ramadan 2 tahun yang lalu, pada saat kita membahas eranya khalifah pertamanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab, dibutuhkan waktu 2 tahun kurang lebih, 2 tahun lebih ya, 2 tahun berjalan seperti itu. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk senantiasa bertemu di sini setiap pekan pertama dan pekan keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang usia kita dengan keberkahan dan kemudian bisa mempertemukan kita di majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf dan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita untuk tetap berada di dalam barisan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Balighu anni walau ayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.